Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Dian Anggraini dari kelas 11 MIPA 4 Presensi 13. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mengikuti berbagai organisasi internasional. Di antaranya ada PBB, ada ASEAN, ada GNB, dan juga ada G20. Sebelum memulai membahas mengenai peran Indonesia dalam organisasi internasional, kita perlu tahu bahwa Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi internasional sebagai perwujudan dari komitmen bangsa dalam melaksanakan perdamaian dunia. Selain itu, Indonesia melaksanakan hubungan internasional dengan politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya Indonesia dapat menentukan sikap secara bebas di dalam dunia internasional. Sedangkan aktif artinya Indonesia berperan secara aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia dan juga berpartisipasi dalam mengurangi ketegangan internasional. Yang pertama yaitu peran Indonesia dalam Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Namun, tahun Indonesia merdeka sama dengan tahun didirikannya PBB. Sehingga PBB secara komitmen mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan juga mandiri. Peran PBB terhadap negara Indonesia dapat dilihat saat AMB 1 dan juga AMB 2. Indonesia pun selain mengikuti PBB, juga terlibat dalam organisasi di bawah naungan PBB, seperti ECOSOC, ILO, dan juga FAO. Indonesia pun memiliki banyak prestasi di dalam PBB. Seperti contohnya saat Menlu Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB tahun 1974. Indonesia pun sering terpilih menjadi anggota tidak tetap DKPBB dan juga 2 kali pernah terpilih menjadi Presiden DKPBB. Di ILC, Indonesia pernah beberapa kali dipilih menjadi anggota. Selain itu, Indonesia juga tergabung dalam Pasukan Perdamaian Dunia PBB dengan cara mengirimkan pasukan Garuda ke dalam negara yang sedang mengalami konflik. Selanjutnya, peran Indonesia dalam Association of Southeast Asian Nations atau kita biasa sebut ASEAN. Indonesia merupakan salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN, sehingga tentunya Indonesia memiliki peran yang besar dalam organisasi ASEAN. Seperti contohnya saat Indonesia membantu pemulihan kembali demokrasi di Kamboja. Atau Indonesia juga menjadi perantara perdamaian di Filipina Selatan. Indonesia juga sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN seperti KTT maupun acara informal. Gedung Sekretariat ASEAN berada juga di Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, peran serta Indonesia dalam Gerakan Non-Blok atau GNB. Bagi Indonesia, GNB merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara yang berkembang untuk mewujudkan cita-citanya dan juga untuk membantu berbagai upaya GNB. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri GNB, sehingga Indonesia memiliki peran yang cukup besar pada gerakan ini. Pada tahun 1992 sampai 1995 dipimpin oleh Indonesia, banyak kalangan menyebut bahwa GNB berhasil memainkan peran penting dalam percaturan politik global. Lewat Jakarta Message, Indonesia memberikan warna baru pada GNB dengan cara menitik beratkan kerjasama pada pembangunan ekonomi. Namun, politik dan keamanan negara sekitar tetap menjadi perhatian. Selanjutnya, peran serta Indonesia dalam Group of 20 atau G20. Indonesia tergabung dalam G20 pada tahun 1999 karena pengalaman Indonesia dalam menghadapi darurat ekonomi di Asia. Indonesia dipercaya untuk memegang presidensi Group of 20 selama satu periode mulai dari tanggal 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022. Indonesia pun memberikan beberapa gagasan kepada Group of 20 ini, seperti Idea Hub, KIKA, dan juga GISF. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.